Oke, jadi untuk pengerjaan saya pikir udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk menambahkan ini ya, menambahkan chart ya, chart data. Jadi setelah saya coba cek websitenya itu kemungkinan untuk di requestnya itu kurang jelas juga ya di mana letak posisinya. Tapi kalau saya lihat dari rootnya itu ada di survei ini ya, jadi ada di survei lulusan program studi. Nah sekarang kita udah tambahkan data ini ya, data chart. Jadi dari data-data yang udah kita punya itu data chart yang bisa di bikin itu ada dua ya. Pertama itu ada chart donut ya, jadi kita bisa compare data-data data-data yang udah mengisi dan yang juga yang belum mengisi. Kalau di sini itu kita bikin dia itu per ini ya, per prodi. Jadi ini kan ada filternya ini. Jadi misal untuk defaultnya itu dia kan akan ambil program studi biologi ya, jadi gitu. Jadi ini kita bisa lihat datanya itu uh, ada 30 ya, jumlah lulusannya ada 30. Lalu di sini kita bisa lihat itu dari ke-30 itu udah mengisi semua ya, mengisi kuesioner. Lalu pada bagian sampingnya itu ada yang namanya itu statistik kelulusan per tahun. Jadi kita bisa lihat, jadi nantinya itu dari data ini kita bisa lihat berapa jumlah lulusannya. Kalau yang ini itu kan dia dari keseluruhan data lulusan itu kan ada beda-beda nanti tahunnya saya pikir. Jadi ada yang dari 2023, 2022, 2021 seperti itu. Nah itu nanti datanya akan data keseluruhannya. Jadi dari 2023 itu misal ada total lulusannya itu 10. Dia udah mengisi semua. Kemudian di 2022 itu dia ada lulusan 10 lagi, tapi yang belum mengisi itu ada 5. Berarti itu kan nanti akan ada perbandingannya. Jadi totalnya itu totalnya ada 20, lalu ada yang belum mengisi 5. Jadi nanti akan di-wrap di sini ya semua datanya. Nah, kemudian untuk statistik kelulusan itu nanti akan dibagi. Jadi ini kita bisa lihat untuk tahun 2023 itu ada 30 kelulusan. Nanti akan ada ini ada dua bar nantinya kalau ada data lagi. Tapi karena data kita ini use case-nya memang datanya itu semua datanya itu lulusnya di tahun 2023, otomatis di sini data barnya cuma satu seperti itu. Ini kalau kita ganti program studi, kita bisa lihat datanya. Nah, jadi sekarang data yang muncul itu hanya untuk data program studi teknik informatika. Di sini pun kita juga bisa ini ya, kita bisa lihat datanya udah benar. Jadi total kelulusannya itu ada 123, chartnya udah benar. Di sini pun data kelulusan yang kita punya itu memang cuma di tahun 2023. Lalu untuk di bagian statistik kuesioner donatnya ini kita bisa lihat datanya itu yang udah mengisi itu 117, sedangkan yang belum mengisi itu ada 6. Kita bisa compare juga ya di sini. Jadi kalau kita coba cari di sini, ini. Jadi kita cari yang belum mengisi ya. Jadi kita bisa hitung datanya itu memang ada 6, berarti ini datanya valid seperti itu. Kemudian kita juga bisa pilih status kuesionernya itu hanya yang belum mengisi, katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa lihat data yang belum mengisi itu ada totalnya 6. Di sini juga total kelulusan di tahun 2023 yang belum mengisi itu juga ada 6 seperti itu. Oke, itu untuk di bagian program studi. Nah, kemudian setelah saya coba cek di bagian dashboard itu pun kemarin sebelumnya belum working ya. Tapi di sini udah saya tambahkan juga untuk dashboardnya seperti ini. Jadi di sini kita kasih info box ya. Ini untuk semua program studi ya. Jadi maksudnya itu dari total kelulusan untuk semua program studi kita tampilin di sini statistiknya. Jadi di sini ada berapa total kelulusan, di sini ada 153. Kemudian yang udah mengisi itu ada berapa? Jadi dari 153 itu yang udah mengisi 147. Itu sama dengan 96% dari total ya. Kemudian yang belum mengisi itu ada 6, itu sama dengan 4%. Jadi dari total 153 itu ada 6 yang belum mengisi. Kemudian sini ada berapa total data program studi yang kita punya. Kita hanya punya di database ini ya. Di database ini kita hanya punya dua
data program studi, yaitu ada yang program studi biologi dan juga ada yang namanya teknik informatika. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian bawahnya itu ada chartnya ya. Jadi kita punya chart, ada yang donat buat persentase. Persentase kita comparing antara data yang udah mengisi dan yang belum. Lalu di chart selanjutnya itu kita compare persentase ini ya, persentase pengisian. Jadi kita bisa lihat di sini yang udah untuk di sini kita bagi per prodi ya. Jadi ini ada sistem ini ada biologi, di sini ada biologi, di sini juga ada yang namanya teknik informatika. Jadi kita bagi chartnya. Jadi kita bisa lihat dari biologi itu udah mengisi semua, sedangkan untuk yang teknik informatika itu belum mengisi. Ada yang masih belum mengisi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada detail per prodinya ya. Jadi kita bikin card di sini. Itu kita datanya itu dinamis berdasarkan data program studi nantinya. Di sini ada yang biologi itu total kelulusannya ada 30, yang udah mengisi itu ada 30. Itu artinya 100% ya. 100% dari data itu udah mengisi. Kemudian data yang belum mengisi itu dia 0 ya. Kita bisa lihat juga di sini ada progress bar-nya ya. Jadi di sini dia udah full. Sedangkan kalau yang teknik informatika itu total kelulusannya itu ada 123, yang udah mengisi itu 117, yaitu 95% ya. 95% dari mahasiswa yang lulus di teknik informatika itu udah mengisi kuesioner. Lalu ada 6 yang belum. Kita juga bisa lihat data progress bar-nya ini 95%, ya 95%-nya itu udah mengisi seperti itu. Itu ya. Oh ya, dan untuk library yang kita gunain itu ya, kita juga udah gunain untuk chartnya itu kita gunain chartmin.css di sini. Lalu untuk chartnya itu sendiri kita gunain apa ya? Ya, kita juga udah gunain chartmin.js seperti ini. Ya gitu. Kalau di dashboard, di bagian dashboard juga kita gunain chartmin CSS. Lalu untuk scriptnya kita gunain chartmin.js. Jadi itu udah sesuai dengan request ya. Jadi ada request juga itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga terima kasih. Dan untuk ini ya, role tadi itu saya pikir dia akan menyesuaikan ya. Jadi kalau saya lihat di scriptnya ini, di source-nya ini, itu dia ini ya, apa namanya itu udah menerapkan, saya pikir ada yang namanya layouting ya. Jadi untuk semua role itu sebenarnya dia menggunakan data ini ya, data dashboard yang sama. Jadi maksud saya itu ya baik itu role ini, role yang saya sedang login ini, yang sebenarnya dia kemungkinan besar dia mempunyai akses untuk semua prodi. Begitu juga dengan PIC lain. Jadi kalau kita lihat untuk di PIC itu kan dia memang cuma punya akses ke satu prodi aja, masing-masing prodi. Jadi nanti otomatis kalau kita login ke PIC itu nanti hanya akan tampil satu prodi di sini. Begitupun dengan yang di sini ya, yang di program studi. Jadi untuk pilihannya itu ya memang cuma ada prodi yang bisa diakses sama dia seperti itu. Oke, dan untuk database itu saya gunain 3 ya. Kenapa? Karena memang saya udah coba satu-satu. Jadi di sini ada Unstrat Tracer Study New, lalu ada yang namanya itu Tracer Study aja. Lalu ada juga yang namanya Academia _sia ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga terima kasih.